Perkenalkan nama saya Adi Gilang Pangestu. Di sini saya sebagai owner dari CV Virtual Production. Nah, Virtual Producer ini adalah suatu production house yang dia bergerak di bidang pemerintahan kayak gitu. Jadi kita membantu permasalahan yang ada di kelurahan kayak gitu. Jadi kelurahan desa itu dia bagaimana caranya itu informasi atau kegiatan yang ada di desa itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Nah, kita membuat suatu karya video visual itu di situ kita kerjasamanya kayak gitu. Jadi kita mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa, kemudian kita mempublishkan atau mendistribusikannya melalui YouTube, Instagram kayak gitu. Tujuannya adalah agar bisa diketahui oleh masyarakat luas kayak gitu, karena itu untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kelurahan, seperti itu. Virtual Production sendiri itu berdiri pada tanggal 28 Agustus 2022 kemarin kayak gitu. Jadi ini kita di sini tuh belum ada 1 tahun kayak gitu. Perjalanan awalnya ya kita belum punya apa-apa, alat juga belum ada kayak gitu ya. Baru saya bertiga, saya dengan 2 partner saya kayak gitu. Kemudian kita merintis bisnis ini bareng-bareng bertiga. Kemudian sampai kita mempunyai sekarang kurang lebih ada 30 karyawan yang kerja bersama kita kayak gitu. Nah, kita ya awal-awalnya itu ibaratnya ya gimana caranya kita itu meyakinkan klien kayak gitu. Kita kamera nggak ada ya, ibaratnya antara klien dengan kita itu ya membangun hubungan kepercayaan kayak gitu. Kita memfasilitasi mereka apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Jadi mulai dari situ kita mulai berkembang kayak gitu. Dari yang awalnya kita nggak punya alat, kita nggak punya kendaraan, sekarang kita bisa beli alat, beli kendaraan, terus kemudian punya kantor. Kita awalnya ya dari kos-kosan kecil biasa, cuman satu ruangan itu buat barengan kayak gitu. Terus ya bisa sampai alhamdulillah sampai sebesar ini, sampai yang dulu kita belum resmi, sekarang kita udah resmi menjadi CV juga. Terus kita juga punya partner juga dengan pemerintah pusat Jakarta kayak gitu. Kalau dengan teknologi informasi komunikasi itu kita sangat berkaitan ya dengan media yang kita bangun kayak gitu, karena kita hubungannya adalah dengan media kayak gitu. Jadi ya kita kaitannya adalah bagaimana kita menyalurkan informasi, kita membangun framing, kita membuat suatu yang ibaratnya di situ ada agenda acara, kita buat menjadi video agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan mudah dipahami. Kemudian juga tujuan manfaatnya itu juga dapat tersampaikan oleh masyarakat kayak gitu. Kita kaitannya sangat banyak sih Mas dengan teknologi informasi dan komunikasi ini kayak gitu. Fasilitas yang kita pakai untuk penunjangnya adalah kita menggunakan komputer ya. Komputer ini ya kita menggunakan sama seperti komputer-komputer yang biasa digunakan ya. Kita menggunakan softwarenya ya kita menggunakan Windows 10 kayak gitu. Kemudian ya kita menggunakan PC untuk penunjangnya segala macam, itu ada aplikasinya juga, ada softwarenya itu ya Adobe Premiere Pro kayak gitu. Selain komputer kita juga menggunakan fasilitas penunjangnya, ada laptop juga. Jadi agar bisa kita bawa kemana-mana. Jadi di setiap saat itu kita bisa langsung update, kita bisa langsung editing, dan kita bisa langsung mendistribusikan kepada klien seperti itu. Itu dari
peralatannya. Dari kemudian kita untuk ada juga kita menggunakan internet juga untuk medianya kayak gitu, karena internet itu hal yang paling pokok kayak gitu di tempat kita. Internet ya kita sangat membutuhkan dalam sehari-hari seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan email juga, ada email, kita menggunakan surat menyurat itu kepada pemerintah itu menggunakan email kayak gitu. Jadi ya ada barang buktinya lah seperti itu. Kemudian kita untuk meeting itu alatnya kita menggunakan proyektor LCD juga untuk sebagai media kita itu untuk presentasi baik terhadap tim, baik kemudian juga bisa kepada klien. Kita biasanya menggunakan proyektor LCD. Kemudian untuk di eksternalnya sendiri kita menggunakan media televisi kayak gitu. Jadi televisi itu kita berikan kepada desa sebagai habis itu tuh nanti setiap agenda yang kita selesai syuting itu tuh akan ditampilkan di TV tersebut di ruang pelayanan publik kayak gitu. Untuk kebutuhan penunjang syutingnya itu kita ya biasa menggunakan kamera ya. Kameranya itu kamera Sony mirrorless kayak gitu. Biasanya kita menggunakan Sony A6000. Kalau untuk satu tim sendiri kita mempunyai 15 kamera mirrorless. Kemudian kita juga biasanya ada streaming kayak gitu. Kita mempunyai handycam juga untuk kamera khusus untuk streaming kayak gitu. Jadi bisa untuk jangka panjang untuk durasi lama seperti itu. Ada streaming. Kemudian ya kita untuk fasilitas pendukung ya ada lighting juga, lighting LCD kecil untuk kita memonitor hasilnya kayak gitu. Kemudian ya kita ada drone juga untuk mensupport pembuatan video-video untuk pengambilan footage. Kalau manfaat teknologi informasi sebagai sumber usaha adalah ya bagaimana kita di sini tuh kita menciptakan peluang kayak gitu. Peluang yang awalnya itu orang itu nggak tahu kita, tapi kan kita kan menggunakan sekarang kan orang itu menggunakan gadget ya, HP ini ya untuk untuk mencari informasi. Nah, kita memanfaatkan itu seperti itu. Itu kan sekarang udah eranya kita itu era milenial yang orang itu udah sekarang apa-apa mengakses informasi itu mudah melalui internet, melalui sosial media, melalui media-media yang lain kayak gitu. Nah, kita mengambil peluangnya dari situ. Bagaimana orang itu tahu kita, terus apa yang mereka butuhkan. Kemudian kita mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari setiap orang-orang itu melalui media kayak gitu, Mas. Jadi yang awalnya orang itu sekarang bisnisnya offline kayak gitu, kita sekarang gimana buat mereka itu bisa online dan meningkatkan omset dan pendapatan mereka kayak gitu. Jadi ya kita membaca peluangnya dari situ. Kalau untuk bagaimana itu tuh kita arahnya lebih ke sosial media manajemennya kayak gitu. Jadi kita membuat istilahnya Instagram itu dengan feed yang itu yang mudah dimengerti oleh orang banyak kayak gitu. Jadi kita mengemasnya itu sebagai pengemasan yang lebih yang aslinya itu dia rumit, itu kita lebih ke permudah itu ke situ kayak pembuatan feednya, habis itu terus konten YouTube-nya itu ya enggak dengan yang awalnya itu durasinya panjang lebar dan bisa 30 menit 1 jam, terus kita ringkas jadi highlight itu jadi 5 menit aja kayak gitu. Jadi informasi yang diberikan itu lebih tepat kayak gitu, lebih tepat dan terarah. Kemudian juga sama halnya dengan Instagram itu kita yang nggak suka lihat video karena mungkin durasinya lama, ya kita menggunakan media media cetak lah ya istilahnya. Kita ciptakan menjadi media visual, terus kita buat sebagai grafisnya itu enak mungkin untuk dilihat kayak gitu. Jadi informasinya itu bisa langsung didapat. Jadi orang itu sekali lihat langsung paham, oh ternyata agendanya ini, terus dananya dari sini, terus kemudian manfaatnya untuk masyarakatnya adalah ini, seperti itu. Jadi ya seperti itu, kita lebih memanfaatkan teknologi ke arah situ.
menurut saya itu masih banyak banget peluangnya. Contohnya ya kita main aja di bidang media Instagram lah ya, Instagram sosial media manajemen itu sendiri. Itu tuh semua orang, semua perusahaan, kemudian dari lini pemerintahan yang berkaitan dengan profit maupun non profit itu semuanya sekarang menggunakan itu untuk untuk sebagai laporan lah ya, sebagai laporan atau sebagai agar mudah diketahui oleh masyarakat luas kayak gitu. Jadi peluangnya itu di situ sangat banyak. Aslinya untuk di peluang di TIK-nya sendiri itu kebutuhan konsumen dengan orang yang menekuni bidang ini tuh masih kebanyakannya masih banyak kebutuhan konsumennya kayak gitu, karena pelakunya sendiri itu pun masih sedikit sebenarnya. Karena itu kita baru membahas dengan satu lini usaha ya di sosial Instagram, belum kita masuk ranah TikTok, belum bisa masuk ranah YouTube, AdSense, Google dan segala macamnya, itu masih banyak banget peluangnya. Kita fokus aja sebagai TikTok lah, sebagai ambil contoh sampel. Itu kita di situ kita berperan sebagai influencer aja ya. Kita influencer, kita membranding suatu tempat atau lokasi, dan itu kita buat video 1 menit atau 30 detik. Nah, itu tuh sekarang lebih orang milenial sekarang itu lebih membutuhkan yang ke arah situ kayak gitu. Karena itu yang lebih dibutuhkan kayak gitu sekarang. Bahkan ya teman saya sendiri pun hanya dengan modal HP aja sekarang udah bisa mencapai membuat omset itu puluhan juta setiap bulannya kayak gitu. Kita itu masih muda kayak gitu, jadi kita aslinya itu nggak perlu takut dengan apa yang kita hadapi kayak gitu. Anak muda itu harus punya cita-cita dan tujuan hidup kayak gitu. Kita mau buat apa sih kayak gitu. Misal contohnya saya mau buat PH kayak gitu. Ya gimana caranya kita itu membesarkan suatu perusahaan kayak gitu. Jadi kita harus punya tujuan hidup dulu kayak gitu. Kita punya cita-cita yang ingin dicapai kayak gitu. Setelah kita punya cita-cita ya udah jalani. Kayak saya nggak langsung berhasil sampai sini kayak gitu. Kemarin ya ada gagal-gagalnya juga banyak malahan kayak gitu. Banyak ganti-ganti tim, ganti-ganti orang. Tapi nggak apa-apa kayak gitu. Terus habis itu ada pandemi COVID-19 yang itu kita harus vakum 2 tahun kayak gitu. Padahal di awal 2018-2019 PH-nya itu udah mulai jalan nih, udah mulai naik. Tapi terkendala oleh COVID ya jadinya harus vakum, terus harus mulai lagi dari nol. Nah di situ kita itu nggak boleh turun mental kita itu. Jadi kita itu harus tetap gimana caranya kita itu harus bisa mencari peluang, kita harus bisa membaca peluang, dan kita harus bisa memanfaatkan suatu peluang. Nah gimana cara kita mendapatkan peluang adalah yaitu tadi, kita harus banyak berinteraksi dengan orang, karena orang itu adalah makhluk sosial. Kita itu bertukar informasi, bertukar pemikiran itu lewat komunikasi kayak gitu. Jadi ketika kita komunikasinya dengan orang banyak, itu tuh informasi atau ilmu yang kita dapat itu akan semakin kompleks kayak gitu. Jadi ya kita bakal tahu nih apa yang harus kita lakukan. Ketika ya kita sebagai anak muda itu jangan pernah berorientasi dengan uang kayak gitu. Karena kalau kita hanya berorientasi dengan uang itu tuh kita nggak akan pernah maju kayak gitu. Ya kita jalani dulu dengan apa yang ada. Kita nggak punya alat, nggak punya ini, nggak usah minder kayak gitu ya. Yang paling nggak kita itu punya ide, pemikiran dan gagasan, itu yang paling penting kayak gitu. Karena ide pemikiran dan gagasan itu akan selalu berkembang, dan itu akan selalu mengikuti kita. Kalau alat pendukung dan segala macam itu hanyalah kayak fasilitas aja sih, kayak alat yang kita fasilitas pendukung kita. Itu nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting kita punya tujuan hidup, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Nah itu kita jalanin kayak gitu, dan sering-seringlah main sama orang yang lebih tua dan menghargai pendapat orang yang lebih tua kayak gitu. Oke, moto saya adalah face kualitas. Oke, mungkin ini sekiranya dari saya. Jika ada yang pengen ditanyakan atau masih kurang penasaran nih dengan kegiatan yang kita lakukan, bisa nanti hubungin kita melalui Instagram atau
WA di CV Virtual Production. Mungkin itu dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya.